Ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang nenek asal Inggris yang memeluk Islam dengan cara yang paling unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki untuk masuk Islam dengan berbagai cara dan jalan. Ada yang mendapatkan hidayah dari cara yang biasa, ada pula yang mendapatkannya dengan cara yang luar biasa, termasuk dengan kisah si nenek kali ini. Salah satu faktor yang bisa membuat seseorang mendapatkan hidayah adalah mengalami peristiwa yang menunjukkan kebenaran Islam. Kisah kali ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang dosen di sebuah universitas Islam di Arab Saudi yang pernah mengajar di Inggris. Dosen itu menceritakan, ada seorang nenek asal Inggris yang sehari-harinya bekerja di tempat laundry ini, akhirnya pada suatu hari memutuskan masuk Islam hanya karena celana dalam seseorang. Ketika di Inggris, dosen ini menceritakan tentang seorang wanita tua yang kegiatan sehari-harinya adalah mencuci pakaian para mahasiswa di sebuah asrama. Wanita tua itu, atau si nenek dalam kisah ini, adalah seorang buruh kasar yang hidup sebatang kara. Dia selalu membawa tas plastik besar berisi cucian. Meski sudah berusia lanjut, nenek itu masih aktif bekerja sebagai petugas laundry. Dia senang jika orang lain memanggilnya auntie atau bibi, seolah-olah dia masih muda. Si nenek ini merasa bersyukur di usia senjanya ini ada tempat yang mau menerima tenaganya, dan dia merasa dihormati sebagai pekerja. Kini, dia merasa hanya dirinya yang peduli dengan nasibnya sendiri, ya karena si nenek ini telah lama ditinggal mati suaminya. Anak-anaknya telah berkeluarga dan tinggal di daerah yang jauh dari si nenek. Meski anak-anaknya kadang mengunjungi si nenek dan telah dilarang untuk bekerja, tapi si nenek tetap memaksa supaya dia memiliki aktivitas sendiri untuk mengisi hari-harinya. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, saya rasa lebih baik sibuk bekerja daripada hanya bermalas-malasan di panti jompo, kata si nenek dengan nada sedih. Bagi sang nenek, profesinya sebagai petugas laundry justru membuatnya lebih dekat dengan anak-anak penghuni asrama yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Dia tahu benar perilaku mahasiswa yang tinggal di asrama itu. Selain belajar, mereka itu sering berpesta hingga larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Jadi setiap hari, setiap para penghuni asrama masih tidur karena lelah, si nenek atau mereka sebut bibi ini selalu mengumpulkan pakaian kotor mereka dan kadang harus mengambilnya dari kamar sebelum mereka terbangun. Bibi itu kemudian menyortir pakaian kotor itu dengan teliti, berdasarkan jenis, bahan, ukuran, dan warna. Dia juga memisahkan pakaian dalam dari pakaian lainnya. Dia tetap berdedikasi tinggi dalam pekerjaan rutinnya, meski usianya sudah senja. Waktu terus berjalan, sementara bibi itu tak pernah menyerah dalam menghadapi dunia kotorannya. Suatu hari, asramanya mendapatkan penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa muslim dari Timur Tengah yang mendapat beasiswa dari negaranya. Mereka telah mendaftar untuk menghuni salah satu kamar di asrama tempat bibi itu bekerja setiap hari. Bibi itu sangat menguasai pekerjaannya, bahkan dia bisa mengenali pakaian siapa saja yang sedang dia cuci, termasuk pakaian si A dan si B. Tidak terkecuali pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat dia menyortir pakaian dalam, dia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Dibandingkan dengan pakaian lain yang dia cuci, hanya pakaian muslim Arab saja yang terlihat bersih, wangi, rapi, dan hanya ada sedikit sekali noda. Hal ini membuat bibi itu menjadi penasaran dengan kehidupan mahasiswa dari Timur Tengah itu. Setiap kali dia mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa itu, dia merasa ada sesuatu yang berbeda, tidak seperti pakaian dalam milik mahasiswa yang lain, yang sering berbau keringat, urin, atau bau tak sedap lainnya. Pakaian dalam mereka selalu terasa bersih dan tidak berbau. Si bibi tidak tahu apa rahasia di balik kebersihan mereka. Apakah mahasiswa muslim ini menggunakan sabun khusus atau menggunakan parfum tertentu? Rasa penasaran itu akhirnya membuatnya memutuskan untuk menanyakannya langsung kepada mahasiswa muslim tersebut. Si bibi atau si nenek ini suatu hari pergi mendatangi kamar asrama mahasiswa muslim itu. Si bibi bertanya dengan sopan, dia bilang, "Mohon maaf,
Saya ingin tahu kenapa pakaian dalam kalian selalu bersih dan tidak berbau. Apakah kalian punya cara khusus untuk menjaga kebersihan kalian, seperti parfum misalnya?" Dua orang mahasiswa itu tersenyum dan menjawab dengan ramah, "Kami tidak punya cara khusus. Kami ini hanya melakukan istinja setiap kali kami buang air kecil," kata mereka. Istinja. Si bibi pencuci baju itu belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Dia bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, "Maaf, apa itu istinja? Apakah itu diajarkan dalam agama kalian?" Dua orang mahasiswa muslim itu mengangguk dan menjawab, "Iya, istinja adalah bagian dari ajaran agama kami." Si bibi masih merasa bingung dan penasaran dengan istilah istinja itu. Dia tidak puas dengan jawaban sesingkat itu. Si bibi ingin tahu lebih banyak tentang istinja dan agama Islam. Dia berpikir, siapa kira-kira orang yang bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam tentang hal itu. Dia teringat kalau di kota ini ada seorang tokoh muslim yang terkenal, yaitu Dr. Soleh. Dr. Soleh ini adalah seorang dosen yang mengajar di kampus itu. Dia juga dikenal sebagai orang yang ramah dan bijaksana. Si bibi memutuskan untuk datang menemui Dr. Soleh di rumahnya. Dia berharap Dr. Soleh bisa memberikan pencerahan tentang arti kata istinja. Setelah sampai di rumah Dr. Soleh, si bibi mencurahkan isi hatinya kepada Dr. Soleh. Dia bercerita tentang keanehannya yang dia temukan saat mencuci pakaian dalam milik dua orang mahasiswa muslim itu. Dia heran kenapa pakaian dalam mereka selalu terlihat bersih dan tidak berbau seperti pakaian dalam mahasiswa yang lain. Padahal si bibi tahu bahwa mereka sering beraktivitas di luar dan pasti berkeringat. Dia juga bingung tentang istilah istinja yang mereka sebutkan sebagai cara mereka dalam menjaga kebersihan. Dr. Soleh mendengarkannya dengan sabar. Dia kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti mengenai arti tentang istinja dan agama Islam. Dr. Soleh berkata, "Istinja adalah cara bersuci yang diajarkan oleh agama kami. Kami melakukan istinja setiap kami selesai buang air kecil ataupun buang air besar. Kami menggunakan air bersih untuk membasuh atau mencuci bagian tubuh yang terkena kotoran. Dengan begitu, kami juga bisa menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kami. Istinja juga bisa menghindari bau yang tidak sedap, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi diri kami sendiri dan orang lain. Istinja adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami, yang menciptakan kami dengan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih dan menjauhi orang-orang yang kotor." Si bibi tercengang mendengar penjelasan Dr. Soleh. Dia merasa kagum dengan agama Islam yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Dia juga merasa malu dengan dirinya sendiri yang selama ini tidak begitu peduli dengan kebersihan pakaian dalamnya. Si bibi berpikir, mungkin ia bisa belajar dari dua orang mahasiswa muslim itu. Dia merasa sangat kagum dengan agama Islam yang sangat sempurna dan menyeluruh. Dia juga berpikir, jika untuk hal yang sepele seperti kebersihan pakaian dalam saja, Islam memberikan petunjuk yang jelas dan mudah, apalagi untuk hal-hal yang lebih penting dan besar. Dia merasa bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehat. Dia tidak mau menunda-nunda lagi. Dia ingin segera menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat yang menjadi pintu masuk ke dalam agama Islam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada dirinya melalui pakaian dalam. Masya Allah. Dan itulah kisah nyata tentang nenek asal Inggris yang masuk Islam karena pakaian dalam pria. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga terhibur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.